Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala naf'an fi ulumi fi darain amin. Wa yajibu lirrusuli alaihi wassalatu wassalam, dan wajib bagi para rasul alaihi wassalatu wassalam as-sidqu, oleh bersifat jujur. Jadi Rasul itu sifatnya jujur. Wajibnya secara akal, bukan wajib syar'i. Artinya akal kita ya wajib menerima kalau Nabi itu sifatnya jujur, benar. Orang kalau jujur itu bagus dan disayang sama orang. Jujur lalu bertanggung jawab. Fi jami'i ma akhbaru bihi walau bil mazhi, pada semua apa yang mereka beritakan dengannya sekalipun dengan sendak gurau ya, sekalipun dengan sendak gurau, jujur. Wal amanatu, dan sifatnya amanah ya, Nabi sifatnya amanah. Kita pun begitu, berusaha untuk ya, amanah, usahakan supaya kita amanah, ikutin Nabi. Kalau kita dikasih sesuatu, pegang erat-erat. Dikasih amanah, pegang erat-erat ya, amanah ini jalanin. Nanti akan diberikan lagi amanah yang lebih tinggi lagi dari itu. Wa tablighu ma umiru bi tablighihi lil khalqi, dan menyampaikan apa yang mereka diperintahkan untuk menyampaikannya dengan menyampaikannya kepada makhluk. Ada tiga sebenarnya. Ada yang Nabi wajib sampaikan, ada yang wajib sembunyikan, ada yang dikasih pilih. Nah, Nabi selalu menyampaikan apa yang mesti disampaikan. Wa yastahilu alaihim, dan mustahil atas mereka al-kazibu, dusta, bohong. Jadi Nabi nggak ada yang bohong. Sebab sifat bohong ini dibenci. Siapa yang bohong itu dibenci. Wal khiyanatu, dan khianat. Nabi mustahil khianat. Wal baladatu, dan bodoh. Nabi bodoh, mustahil. Wa kitmanu syai'in mimma umiru bi tablighihi, dan menyembunyikan sesuatu daripada apa yang mereka diperintahkan dengan menyampaikannya. Wa yajuzu, dan boleh fi hakim, pada hak mereka, sifatul basyari, sifat kemanusiaan, allati, yang la tanqusu bisababiha, yang tidak kurang dengan sebabnya, maratibuhumul aliyatu, martabat mereka yang tinggi, kal akli, seperti makan. Jadi Nabi itu makan sama dengan kita, manusiawi. Wa syurbu, minum. Nabi itu minum. Wal marad, minum
minum yang tidak mengurangi sifat kemanusiaan, minum sebagaimana biasa kita minum. Wal maradi, Nabi sakit Nabi ya, manusiawi. Wal wiqa'il halali, dan bersetubuh yang halal. Nabi juga bersetubuh yang halal sama dengan kita. Jadi Nabi nikah ya. Wa yajma'u ma'na hadhihi sifati kulliha qaulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mengumpulkan akan makna ini sifat seluruhnya oleh perkataan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya, semua terkumpul atau terkandung di dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya. Jadi ada berapa semua itu? Ada ya, kalau digabungkan semua ada 50 ya, 50 aqaidul iman. Wa yajibu, dan wajib alal mukallafi, atas mukallaf, aidan pula, ayat takidah, bahwa dia meyakini annal malaikata, bahwasanya para malaikat alaihissalatu wassalam, min jumlati ibadillahil mukramina, daripada sejumlah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Wa annahum, dan bahwasannya mereka para malaikat maksumuna, dipelihara, dijaga, maksum. Jadi sama Nabi itu begitu, Nabi maksum, dijaga. Berarti kalau dijaga itu apa? Dijaga dari apa? Min jamil, masih dari segala, dari sekalian dosa-dosa. Jadi Nabi itu enggak berbuat dosa, dijaga. Apa? Malaikat itu dijaga dari berbuat dosa, enggak berbuat dosa. Sama Nabi pun begitu, enggak berbuat dosa, dijaga, maksum namanya. Jadi kalau pengen seperti Nabi, pengen seperti malaikat, berusaha supaya jangan berbuat dosa. Maka kalau kita tidak berbuat dosa, lebih tinggi daripada malaikat. Karena malaikat diciptakan tidak dengan nafsu, kalau kita dengan nafsu. Ya. Kita diciptakan ada akal, ada nafsu. Nah, kalau kita berbuat maksiat, kita lebih rendah daripada binatang. Kenapa? Karena binatang diciptakan hanya nafsu aja. Maka berusaha semaksimal mungkin berjihad fisabilillah, berjihad sungguh-sungguh untuk supaya tidak berbuat maksiat. Nih bulan Ramadan ya, ini bulan Ramadan, kita fokus untuk melakukan, meninggalkan maksiat, ibadahnya dimaksimalkan, semangat ibadahnya dimaksimalkan. Contoh umpama nih, kita sholat duha biasanya 2 rakaat, kita maksimalkan berapa? 8 rakaat, maksimalkan. Jadi mulai sekarang nih, ini hari pertama nih ya. Nah, udah sembahyang duha semua belum? Sudah belum? Nah, baru berapa? Udah berapa rakaat? 8 apa 2? Ada yang 2, ada yang 8. Nah, mulai saat ini kita 8-in. Latihan 8.
Mudah-mudahan keluar Ramadan tetap 8. Amin ya Allah. Namanya juga bulan latihan. Sekarang latihan rapi. Mudah-mudahan ntar keluar Ramadan rapi. Sekarang bulan Ramadan latihan soleh. Mudah-mudahan keluar Ramadan jadi soleh. Jadi benar-benar banget ini Ramadan. Ya. Benar-benar Ramadan kita baca Quran terus setiap hari. Mudah-mudahan keluar Ramadan kita baca Quran. Amin. Bulan Ramadan ini kita mutolaah terus, setiap ngaji nggak pernah nggak mutolaah, selalu mutolaah. Mudah-mudahan keluar Ramadan selalu mutolaah, baca kitab nggak pernah nggak mutolaah. Amin. Top chair, maksud top chair di sini apa? Kapan aja diperintahkan untuk baca nggak ada bilang belum mutolaah, selalu udah mutolaah. Nah, top chair namanya itu. Jadi bulan Ramadan diantaranya adalah termasuk bulan latihan menjadi mukmin yang hakiki, mukmin yang sungguh-sungguh mukmin. Bulan-bulan lain sholat malamnya kadang lewat. Mudah-mudahan ini bulan Ramadan jangan sampai lewat daripada sholat malam. Jangan sampai lewat. Satu pun nggak pernah nggak sholat malam. Mudah-mudahan lepas Ramadan nggak lewat sholat malamnya. Jadi benar-benar nih malam nih Ramadan maksimal. Bulan Ramadan ya enggak jahilan, jahil ya, enggak jahil. Kan ada yang jahil ya, jahil katanya apa bercanda, tapi bercanda nyelakain orang, itu bukan bercanda ya, namanya apa? Oh begitu, mencelakai. Ramadan kita bersikap soleh, baik, memperbaiki, baik dan memperbaiki, nasihatin orang ya, baik, memperbaiki yang lain, baik, soleh. Nah, mudah-mudahan lepas Ramadan soleh dan mensolehkan. Amin ya Allah. Munazzahuna an sifatil basyari, disucikan mereka malaikat dari sifat-sifat kemanusiaan. Ya. Apa tuh? Maka tidak ada sifat kemanusiaan apa? Syahwat, nafsu, gitu. Nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya, nggak minum, nggak makan, nggak tidur, bukan laki-laki, bukan perempuan, sifat manusia kan begitu, sifat kemanusiaan. Wa annahu, dan bahwasannya la ya'lamu kasratahum, tidak ada yang mengetahui banyaknya mereka malaikat illallah ta'ala, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Jadi secara global teman, tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia. Wa minhum, di antara mereka Jibril, malaikat Jibril. Ada nama malaikat namanya malaikat Jibril. Wa Mikailu, malaikat Mikail. Wa Izrailu, malaikat Izrail.
Ya. Wa ulail arba'atu, dan mereka yang empat adalah umur ru'asau, para pemimpin malaikat. Wa abdul mereka paling abdul di antara malaikat. Wa min jadi memang di antara mereka ada yang paling abdul, yang paling bagus, martabatnya paling tinggi. Wa minhum, di antara mereka hamalatul arsy, pemikul ars. Wa umul ana arba'atun, mereka sekarang ada 4 jumlahnya. Wa yuzadu alaihim yaumal qiyamati arba'atun, ditambahkan atas mereka pada hari kiamat 4. Wa minhum, di antara mereka munkarun, ada malaikat munkar. Wa nakirun, ada malaikat nakir. Malaikat munkar nakir kita kenal begitu ya, malaikat munkar nakir. Wa ridwanun, malaikat ridwan. Khazinul jannati, penjaga surga. Ya, banyak kita orang dinamain malaikat ridwan, penjaga surga. Jadi kalau ridwan itu, malaikat ridwan itu senyum terus gitu, enak adem ya. Wa malikun khazinun nari, malaikat malik. Oh, malaikat malik ini serem terus, cemberut. Iya, jadi galak. Iya. Jadi raut wajah mukanya tuh galak. Face-nya galak. Iya. Iya. Galak wibawa. Iya. Malaikat ridwan ya adem juga wibawa. Wa raqibun, dan malaikat raqib. Wa atidun, malaikat atid. Raqib atid ini ya, 2 malaikat ini berada di kanan seseorang mukallaf dan di kirinya. Kedua malaikat ini menulis segala kebaikan dan keburukan. Kalau kebaikan, malaikat ini senang nulis kebaikan, terus dah biar banyak. Kalau menulis keburukan, kesel malaikat. Kenapa? Capek. Kok bisa capek? Namanya makhluk. Nah, makhluk itu bisa capek. Yang nggak bisa capek Allah, nggak ada capek. Makanya malaikat sebel kalau ngelihat ada orang yang berbuat maksiat. Bagus malaikat nggak ada nafsunya, kalau ada nafsunya dikemplang. Malaikat nggak dikasih nafsu. Ini orang tidur mau kapan aja tidur mulu, mentang-mentang puasa tidur mulu, kemplang aja. Bagus nggak ada nafsunya malaikat ya. Kalau ada nafsunya siapa yang kemplang ini? Masya Allah. Wa ayyatakida, dan dia meyakini dan wajib meyakini ya seorang mukallaf anna afdalul khalqi, bahwa paling afdal makhluk kulihim sallallahu mereka nabiyuna adalah nabi kita Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Summa rusul, kemudian para rasul. Summal anbiya, kemudian para nabi. Ini paling afdal nih. Jadi paling afdal banget itu adalah nabi kita. Kemudian para rasul, kemudian para nabi. Summal malaikatu, kemudian para malaikat salawatullahi wasallamu alaihim. Summa sahabatu, kemudian para sahabat radhiyallahu anhum. Wa ayyatakida, dan dia meyakini annal khalqa, bahwasanya makhlukul lahum seluruh mereka yamutuna mati indan qira'i a'marihim, ketika selesai umur-umur mereka mati semua. Makhluk mati semua.
mati, nggak ada yang hidup, mati semua. Presiden mati, Pak Menteri mati, Gubernur mati, Pak Wali Kota mati, Pak Camat mati, Pak Lurah mati, Pak RW mati, Pak RT mati, Pak Ustadz mati, Pak Kiai mati, semuanya mati. Ba'dan qida'i a'marihim, setelah selesai umur mereka. Jadi setelah selesai umur mereka, jadi umur mereka itu udah ditentuin sama Allah. Kalau belum waktunya mati, ya belum mati. Walaupun jatuh dari jurang, jatuh dari kapal, ya, emang ada orang jatuh dari kapal kagak mati? Iya, jatuh terus di air, jatuh terus nyangsang di pohonan. Iya, kalau memang belum waktunya mati, belum waktunya mati. Memang semua mati, tapi kalau belum waktunya, ya belum mati. Kalau udah waktunya mati, ya mati. Jadi kita kalau begitu, segala apapun yang kita hadapi jangan takut. Yang penting kita benar, berbuat benar, dengan cara yang benar, benar dengan cara yang benar. Jangan benar tapi caranya kagak benar. Gua kagak takut sama macan, yang gua takut hanya Allah. Masuk aja ke kandang macan. Itu benar tapi caranya kagak benar. Masuk ke hutan, ayo mana macan, ayo, kagak bawa senjata, ya mati. Jadi benar tapi dengan cara yang benar. Gitu. Wa anna qabida, dan bahwa yang mengqabat, yang mencabut, li arwahihim, bagi ruh mereka, malakul maut, ya dalam malaikat maut. Wa huwa Izrailu, ya, itulah malaikat Izrail. Ada yang baca Azrail, ya, dengan fathah ain, Azrailu, ya. Ini yang mencabut roh mereka, malaikat Azrail, ya. Jadi kalau ajal seorang hamba telah tiba, maka Allah perintahkan malaikat maut untuk mencabut ruh hamba itu, ya. Dan malaikat maut itu mempunyai pembantu-pembantu, malaikat-malaikat juga, ya. Lalu dia perintahin untuk pembantunya untuk mencabut ruhnya dari jasadnya, ya. Dicabut, udah waktunya dicabut. Ya, Masya Allah. Jadi diperintahin pembantu-pembantunya, penolong-penolongnya, ya, ia perintahkan mereka untuk mencabut ruhnya dari jasadnya. Kalau udah dicabut, jadi mencabut ruh itu nggak gampang. Dari mulai kaki terus sampai sini, sampai kerongkongan. Kalau udah sampai sini, sampai kerongkongan dia, tenggorokan, ya, maka malaikat maut mengambil alih itu untuk mencabutnya, ya, dengan dirinya sendiri. Baru ya, malaikat maut yang ngambil, ya. Udah sampai sini, baru malaikat maut yang ngambil. Oh, dari badan itu pembantu-pembantunya yang ngambilin. Kamu pernah dengar nggak
ada orang kakinya udah nggak bergerak. Pernah dengar ya? Kakinya udah nggak bergerak, udah. Tangannya masih bergerak. Atau udah nggak bergerak sama sekali, tapi matanya masih kedap-kedip. Jadi di kakinya udah nggak ada ruh lagi. Udah mulai itu. Saya pernah lihat ada orang begitu. Ini udah nggak bergerak semua. Yang bergerak semua matanya doang kedap-kedip. Dikata hidup kayak orang mati, dikata mati tapi masih hidup. Masya Allah, lama sekali itu dicabut nyawanya. Saya pernah itu mendapati satu orang seperti itu. Masya Allah, sampai lama, sehari, 2 hari, 3 hari, belum sampai juga. Ya, ada yang mengatakan itu dia pakai sesuatu, ilmu begitu. Makanya jangan pakai ilmu begitu ya. Hanya ilmu ya, yang Allah bolehin saja gitu ya. Ilmu ngaji aja, belajar ilmu ngaji, belajar ngaji lalu amalkan ilmu. Ya. Jadi roh itu keluarnya dari sini. Nanti rohnya keluarnya dari ubun-ubun. Makanya orang ada ketika keluar roh matanya mendelik. Mendelik. Bahasa mana? Bahasa Betawi mendelik ya. Kebuka matanya. Kenapa? Karena saking kerasnya mencabut ruh. Sampai yang cabut siapa tadi? Malaikat mautnya sendiri, pembantunya udah nyerahin. Nggak bisa, mungkin nggak berani. Masya Allah. Jadi keluar lu dari sini. Ya, dari ubun-ubun. Sebagaimana ya masuk ruhnya pun begitu, masuk ruh pun dari ubun-ubun. Ruh masuknya dari ubun-ubun. Nafkhur ruh itu berapa waktu kita ditiup nih bang? Umur 4 bulan ditiupkan ruh. Ya, umur 4 bulan ditiupkan ruh. Makanya orang ada selamatan 4 bulanan gitu ya. Udah mulai banyak 4 bulanan. Dulu 7 bulanan. Udah mulai di nafkhur ruh itu. Ya. Ya. Ini tempat yang dimana bergerak nih. Ya. Kepala anak kecil tuh bergerak kan? Coba kamu lihat anak kecil kepalanya bergerak ke sini. Tek 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 gitu ya. Sekalian pernah lihat tidak? Ya. Bergerak tuh di ubun-ubunnya. Ya. Jadi orang matanya lihat apa namanya kebuka karena saking sakitnya dicabut ruh itu ya, karena keras. Kemudian ada juga kita ngelihat ada orang mulutnya kebuka. Ya, itu kenapa bisa begitu? Itu lisyiddati ma yarahu minal ahwali ya, lisyiddati karena saking kerasnya ma yarahu apa yang dia lihat minal ahwal daripada huru-hara. Jadi ketika ya dia lihat dia orang kalau ketika muhtador itu, ketika muhtador orang lagi mau sakaratul maut itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Itu ada yang mengatakan saking kerasnya yang dia lihat daripada huru-hara. Ya Allah. Saking kerasnya dia lihat daripada huru-hara, segala ketakutan. Allah.
Maka oleh karena itu kita selagi kita masih hidup, berusahalah untuk berbuat kebajikan, terutama kebajikan sesama manusia, ya? Menolong sesama manusia, membantu sesama manusia, membantu yang benar, ya, di jalan yang benar. Orang kalau membantu enggak dilihat agamanya apa, enggak. Nenek-nenek mau nyebrang, seberangin, enggak ditanya kamu agamanya apa, enggak ditanya itu. Orang membantu tuh kemuliaan, saking mulianya membantu, tidak melihat agama apa. Orang mau ketabrak, singkirin, enggak ditanya kamu agamanya apa, saking tingginya. Padahal agama paling tinggi, tapi kalau membantu, Masya Allah. Jadi sukalah kita membantu orang, jangan suka mencelakai orang. Paham? Sukalah kita membantu orang, jangan suka mencelakai orang. Saya paling sebel banget apalagi mencelakai orang yang lemah, perempuan, makhluk yang lemah. Nggak boleh tuh mencelakain. Ada suami jahat banget gebukin lakinya, saya paling benci banget itu. Anak kecil dipukulin, diapain. Makanya dalam perang itu diharamkan untuk melakukan perang ketika di situ anak kecil, perempuan. Makanya tidak diwajibkan itu perang anak kecil, orang perempuan. Masya Allah, ya. Kecuali ada yang mengatakan udah masuk musuhnya ke dalam, ya, baru dah, ya. Nggak boleh tuh membunuh perempuan, membunuh dalam perang nggak boleh, membunuh perempuan, membunuh anak kecil, menghancurkan rumah sakit. Jadilah kita orang yang suka menolong, jangan jadi kita orang yang suka menyakiti orang. Jangan. Kenapa? Ntar takut ini ntar, ya. Dikasih lihat apa? Ma yara'u minal awal li syiddati ma yara'u minal ahwal. Karena saking kerasnya apa yang dilihat daripada berbagai huru hara yang sangat keras. Matanya mendelik, mulutnya mangap. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Ada yang mengatakan karena saking hausnya daripada rahmatnya Allah, ya. Maka oleh karena itu sukalah kita menolong orang, sukalah menolong orang. Ini satu amalan yang Masya Allah. Kalau kita nggak punya amal, suka menolong orang. Puasa kita malas, sholat banyak kita malas, sedekah pelit, suka nolong orang. Tapi berusaha kita untuk sholatnya banyak, puasanya banyak, sedekahnya banyak. Usahakan. Dan yang paling pokok diantaranya adalah suka menolong orang, jangan suka menyakiti orang. Iseng-iseng sentil kupingnya, tak, lalu kita ngumpet ke bawah. Itu bukan hanya rasa sakit yang ada di telinga, tapi malu dilihat sama orang. Malu nggak dilihat sama orang tuh? Namanya dilecehkan itu, dibecandain dengan bercanda yang hina. Orang hebat kan nggak berani orang bercandain dia, tuh hebat, wibawa, penuh dengan kewibawaan. Tapi kalau ada orang berani kepadanya, itu berarti dia nggak wibawa. Maka janganlah kita perlakukan seseorang dengan perlakuan yang menghinakan. Jangan.
perlakukan seseorang dengan perlakuan yang mulia. Kalau kita memperlakukan orang dengan perlakuan yang mulia, insya Allah nanti Allah gerakan kita, orang memperlakukan kita dengan perlakuan yang mulia. Amin ya Allah. Ya. Wa annahum, dan bahwasanya mereka yub'as yus'aluna, wa annahum, dan bahwasanya mereka yus'aluna akan ditanya ba'da dafnim, setelah dikuburkan mereka, fi kuburin, pada kubur mereka, ila jama'atun makhsusina, ya, kecuali jamaah yang dikhususkan. Manusia nih, ya, manusia, orang-orang itu mereka akan ditanya setelah dikuburin. Jadi setelah dikuburin ditanya, kecuali jamaah yang dikhususkan. Jadi ada orang-orang yang tidak ditanya di kubur. Siapa dia? Mereka yang mati syahid, ya. Mereka yang, ya, apa, siap siaga baik siang maupun malam di jalan Allah, perang melawan orang kafir, musuh Allah. Orang yang mati pada hari Jumat, orang yang mati pada malam Jumat, ya, itu orang yang mati malam Jumat, mati hari Jumat, itu dia tidak ditanya nanti di kubur. Itu pertanyaan kubur, itu namanya huru hara. Di antaranya itu namanya huru hara. Enggak ditanya tuh orang yang meninggal dunia pada hari Jumat, orang yang mati syahid, orang yang siap siaga di jalan Allah, dia jagain tuh. Ya, permulaan malam Jumat itu, ya, mulainya dari gelincir matahari hari Kamis. Jadi hari Kamis sudah mulai itu. Jadi hari Kamis setelah zuhur itu udah mulai malam Jumat. Masya Allah, saking mulianya. Jadi kalau ada orang meninggal dunia setelah zuhur hari Jumat, termasuk malam Jumat. Masya Allah, ya. Ya Allah biha, ya Allah biha, bihusnil khatimah. Mudah-mudahan panjang umur kita, mati husnul khatimah. Siapa lagi tuh yang enggak ditanya dalam kubur? Orang yang melazimkan baca surah Al-Mulk pada setiap malam. Iya. Setiap malam dia baca surah Al-Mulk. Setiap malam. Ini orang yang baca setiap malam surah Al-Mulk, dia nanti dikubur enggak ditanya oleh malaikat. Iya. Iya. Bagaimana kalau dia meninggalkan enggak baca itu karena, ya, kelupaan atau karena ada apa begitu, ya? Karena ada uzur, itu enggak apa-apa. Ntar bisa disusul aja lagi, ya, nggak apa-apa. Namanya manusia begitu, ya. Apalagi orang yang apa, sakit perut, ya, orang yang sakit perut, orang yang sakit perut, ya, sampai muntaber, sakit perut, meninggal dunia. Masya Allah. Jadi orang yang sakit perut meninggal dunia itu bisa seorang yang tidak ditanya nanti meninggal dunia itu enggak ditanya, dikubur. Berarti apa nih? Penyakit enggak sembarangan nih. Makanya kamu kalau udah muntaber, ini kalau udah berak-berak, lalu kamu sampai muntah, itu segera ke rumah sakit, jangan biarkan. Atau berak-berak kemudian panas dingin, langsung ke rumah sakit, jangan dibiarkan. Artinya apa?
itu penyakit keras, enggak sembarangan. Apa buktinya? Ini orang yang meninggal seperti ini, dia tidak ditanya di kubur. Ya. Wa annahum, dan bahwasannya mereka yub'atsun, dibangkitkan yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wa yu'assabuna, dan mereka ditahan fil mauqifi, di mauqif, ala a'malihim, atas amal mereka. Ya. Illa man yadkhulul jannata bighairi hisabin, kecuali orang yang masuk ke surga dengan tanpa hisab. Wa ana a'malahum kullaha tuzanu fil mizani, dan bahwasanya amal mereka seluruhnya ditimbang di timbangan. Wa annahum yamuruna jami'an ala sirati, dan bahwasanya mereka berjalan semuanya di atas sirat. Wa anal mu'minina yashrabuna min haudi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya orang mukmin mereka itu minum daripada telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yanaluna syafa'atahu yaumal qiyamati, dan mereka itu memperoleh syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Wa akbaru syafa'ati sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'atul uzma fi fasil qada'i, dan paling besar syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syafa'atul uzma, syafaat yang besar di fasil qada, ya, pengadilan Allah. Ya. Bahasa kerennya bab yudisial, ya, di pengadilan Allah. Wa ayyataqidan, dan dia meyakini anna nabiyana, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Arabiyun Quraisyun, orang Arab, orang Quraisy. Wa huwa Muhammad ibn Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murad ibni Ka'b ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fi'r ibni Malik ibni Nadr ibni Kinanah ibni Khuzaimah ibni Mudrikata ibni Ilyas ibni Mudar ibni Nizar ibni Ma'adin ibni Adnana. Ya. Muhammad, beliau adalah Muhammad, putranya Abdullah, putranya Abdul Muttalib, putranya Hashim, putranya Abdi Manaf, putranya Qusay, putranya Kilab, Kilab putranya Murrah, Murrah kitabnya Ka'ab, Ka'ab putranya Lu'ay, Lu'ay putranya Ghalib, Ghalib putranya Fi'r, Fi'r putranya Malik, Malik putranya Nadir, Nadir putranya Kinanah, Kinanah putranya Khuzaimah, Khuzaimah putranya Mudrika, Mudrika putranya Ilyas, Ilyas putranya Mudar, Mudar putranya Nizar, Nizar putranya Ma'ad, Ma'ad putranya Adnan. Wa ummuhu, ibunya Aminatu, Aminah bintu Wahb bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilabin. Ya, Aminah putrinya Wahab, Wahab putranya Abdi Manaf, Abdi Manaf putranya Zuhrah bin Kilab, putranya Kilab, Zuhrah. Wa annahu abyadu musyarrabun bihumratin, bahwasannya Nabi itu kulitnya itu warnanya putih kemerah-merahan, musyarrabun bercampur bihumratin dengan merah, jadi putih kemerah-merahan. Jadi orang kalau putih kemerah-merahan, oh cakep, cakep banget dah, enggak beruntusan. Kan ada orang putih beruntusan, putih kemerah-merahan tapi beruntusan. Tahu beruntusan? Jelek. Kalau Nabi putih kemerah-merahan cakep. Orang kalau putih kemerah-merahan, masya Allah, putih itu setengah cakep ini. Bukan ngatain yang selain putih, bukan ya. Masya Allah. Ada, saya pernah ngobrol sama orang, ada orang itu dia itu nggak putih, iya, dia ngomong aja, saya nggak tanya. Dia nikah sama istrinya putih, dia nggak putih, ngomong hitam kagak enak ya. Kata dia untuk memperbaiki keturunan, katanya. Wa annahu, dan bahwasannya ia Nabi itu khatamul anbiya'i, penutup para nabi, wal mursalin, dan rasul.
Jadi Nabi itu, Nabi Muhammad SAW terakhir. Jadi kalau ada yang ngaku Nabi lagi, wajib dustakan. Nabi palsu. Ya. Di Indonesia banyak nggak yang Nabi palsu? Banyak. Kalau yang ngaku Nabi banyak, yang ngaku-ngaku selain di bawah Nabi banyakan lagi nggak? Banyakan lagi. Yang ngaku jadi Nabi banyak, yang ngaku keturunan Nabi banyak, yang ngaku ustadz banyak, yang ngaku kiai banyak, yang ngaku wali banyak, yang ngaku mursyid banyak, banyak yang ngaku-ngaku tuh. Jadi jangan sembarangan kita, ya. Oleh karenanya jangan sembarangan gitu. Banyak orang yang ngaku harus ada datanya yang valid. Wa annahu, dan bahwasanya ia ulida dilahirkan di Makkah, di kota Mekah, wa bu'isa biha, dan dibangkitkan di kota Mekah. Jadi Nabi itu orang Mekah, dilahirkan di Mekah, dikuburkan di Madinah. Wa bu'isa biha, dan dibangkitkan di Mekah. Maksudnya dibangkitkan jadi Rasul di Mekah, biar kita tahu nih, biar tahu ya. Nabi itu dilahirkan di kota Mekah, dibangkitkan jadi Nabi di kota Mekah, meninggal dunia di Madinah, dikuburkan di Madinah, biar tahu ya, jangan sampai salah tahu. Iya, jangan sampai salah tahu ya, jangan sampai salah paham, jangan sampai, biar nanti kita bisa tahu, oh Nabi berarti Nabi orang Mekah, berarti. Jadi banyak kesimpulan yang bisa ditarik dari situ. Nabi dilahirkan di kota Mekah. Berarti itu nanti banyak keturunannya dari di kota Mekah gitu. Kayak saya dilahirkan di sini, berarti keturunan saya banyak nggak orang sini? Banyak orang sini. Saya ketika saya besar, saya baru tahu, oh di Masjid As-Surur tuh ternyata itu keluarga saya itu. Banyak keluarga saya di daerah Masjid As-Surur. Oh, Masya Allah. Bahkan ada kabar berita mengatakan bahwasanya Masjid As-Surur itu yang bikin dari keluarga saya. Masya Allah. Dari yang di atas engkau. Dari keturunan engkong saya yang di atas. Oh, rupanya begitu. Baru tahu. Makanya kan saudara-saudara saya banyak orang situ. Oh, Masya Allah. Tuh begitu, mau tahu. Oh, bin siapa. Diteliti. Gitu. Jadi tuh kita wajib tuh mengetahui. Makanya hukumnya wajib mengetahui bahwasanya Nabi dilahirkan di Mekah. Ini bukan hanya sebatas mengetahui begitu wajib, bukan. Ini bisa melahirkan pengetahuan yang lain, gitu, menjadi dasar. Nabi dilahirkan di kota Mekah, dibangkitkan di kota Mekah, meninggal dunia di kota Madinah, dikuburkan di kota Madinah. Ini bukan hanya sebatas wajib mengetahui itu, bukan nih. Nanti banyak lagi tuh kaedah-kaedah yang bisa ditarik dari situ. Oh berarti. Tuh, kalau nanti bisa menjadi patokan apa? Kajian ilmiah. Oh berarti
keturunan Nabi ini begitu ya. Jangan dibilang ini di Indonesia berarti jangan begitu. Ikhwan dilahirkan di Indonesia, masa ada keturunan di Malaysia gitu ya. Di Malaysia gimana? Ada yang namanya ikhwan juga ya. Namanya doang sama gitu. Itu. Jadi wajibnya kita mengetahui, kan wajib tuh. Wajib kita mengetahui itu bukan hanya sebatas wajib mengetahui, bukan itu aja. Nanti akan banyak ditarik dari situ kesimpulan-kesimpulan. Kenapa kita wajib mengetahui? Nabi dilahirkan di kota Mekah. Iya. Wa mata wa annahu ulida bi Makkah, dan bahwasanya dilahirkan di kota Makkah, wa bu'isa biha, dan dibangkitkan menjadi rasul di kota Makkah, wa hajara, dan beliau hijrah ilal Madinatil Munawwarah, di Madinah Munawwarah, ba'dal Isra'i, setelah Isra Mi'raj. Jadi setelah beliau diisrakan, beliau hijrah. Wa mata, dan beliau meninggal dunia biha, di sana di Madinah. Wa dufina, dan dikuburkan biha, di sana di Madinah, fi baiti Aisyah, di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Wa anna syari'atahu, dan bahwasanya syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasakhat, menasakh, menghapus jami'a syara'i'is sabiqati 'alaiha, seluruh syariat-syariat yang lalu atasnya ya. Jadi yang dahulu namanya sudah kadaluarsa ya. Udah nggak boleh diamalin lagi. Yang wajib diamalin adalah syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tabaqa mustamiratan ila yaumil qiyamah, dan kekal syariatnya itu senantiasa sampai hari kiamat. Wa yajibu, dan wajib alal mukallaf, atas mukallaf aidan pula ayat mengetahui syara'i'a dini, syariat-syariat agama, wahya furu'un, itulah cabang-cabangnya. Wa ahammu, paling pentingnya at-taharatu, taharah, wa salatu, salat, wa zakatu, zakat, wa saumu, puasa, wal hajju, haji, wa natlubu, dan kami menuntut minallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, al-i'anata, akan pertolongan, bantuan, ala zikril ahammi minha, atas menyebutkan yang lebih penting daripadanya, wal barakata, dan keberkahan fihi padanya. Fa naqulu, maka kami katakan, kitabut taharah, wallahu a'lam bishawab.